Selamat malam. Kamu sedang mendengarkan Malam Kelam, tempat di mana kisah lama yang seharusnya dilupakan kembali bangkit, menuntut dikenang. Malam ini aku akan membacakan cerita nyata yang dikirim oleh seorang pemuda dari Jawa. Kisah tentang jalan kecil yang dulunya adalah pabrik cengkeh di zaman Belanda, dan satu arwah yang masih menunggu kepalanya kembali. Sore itu langit berwarna kelabu. Mentari mulai tenggelam saat Dimas usia 19 tahun disuruh ibunya membeli tahu ke warung di seberang desa. Karena jalan utama yang sedang direnovasi, ia harus melewati jalan kecil, melewati kebun tua yang konon bekas pabrik penggilingan daun cengkeh zaman Belanda. Dimas naik motornya melaju perlahan. Jalan tanah itu sepi. Di kiri kanannya hanya pohon cengkeh tua. Dan kabut tipis mulai turun. Tiba-tiba, dari ujung matanya, ia melihat seseorang berdiri di tengah jalan setapak. Sosok itu tegap. Pakaiannya seperti seragam tua, rompi lusuh, dan sabuk besar khas serdadu Belanda. Namun, yang membuat jantung Dimas hampir berhenti adalah sosok itu tidak memiliki kepala. Di atas bahunya hanya leher yang robek dan menghitam, dengan darah mengering yang merembes ke bajunya. Dimas menahan nafas. Tangannya gemetar. Motornya hampir mati. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menghadapnya dengan posisi kepala tak ada. Perlahan, sosok itu mengangkat tangan kanannya menunjuk ke arah Dimas. Dimas spontan menarik gas dan melaju sekencang mungkin. Angin terasa seperti mendorong dari belakang. Telinganya berdesing. Suara mesin seperti mengerang. Ia tak menoleh sedikit pun. Tak berani. Sesampainya di rumah, Dimas turun dari motor dengan nafas yang memburu. Loh mas, kok wajahmu pucat? Tahunnya mana? Dimas hanya diam, menatap ibunya dengan mata kosong. Malam itu, ia tak banyak bicara dan tertidur dengan tubuh menggigil. Besok paginya, barulah ia bercerita tentang apa yang dilihatnya di kebun tua itu. Sang ibu pun membenarkan sesuatu yang selama ini jadi rahasia warga. Katanya, dulu di masa penjajahan Belanda, seorang pekerja pabrik cengkeh tewas mengenaskan. Kepalanya terjebak di dalam mesin penggilingan besar, dan tubuhnya ditemukan tanpa kepala. Sementara kepalanya hilang, entah kemana. Sejak itu, tiap sore saat kabut turun, warga sering melihat sosok tentara atau pekerja dengan tubuh besar berdiri di jalan seperti mencari sesuatu yang hilang. Kepalanya. Malam ini
mungkin kamu aman. Tapi jika suatu sore kamu melewati jalan sepi bekas pabrik tua dan melihat sosok dengan seragam musuh berdiri diam, jangan berani berhenti. Karena dia mungkin sedang mencari kepalanya yang kau bawa pulang. Jika kalian suka dengan cerita horor malam ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai tanda kalian masih hidup. Tinggalkan komentar kalau kalian pernah mengalami hal yang serupa. Dan tentu saja, subscribe Malam Kelam, nyalakan lonceng notifikasinya. Karena kisah selanjutnya bisa datang dari tempat yang kalian lewati setiap hari.